ومسيحنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا ابن شرف النووي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا وزوج الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم وإلى درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة جلبا لكل خير لكل ساعة حاصلة لكل مقصود مانع لكل بلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kitab Hadis Riyadhus Shalihin masih di dalam bab muqafatil yatim wal bala sa'il ta'afati wal masakin wal munkasirin wal ihsan ilaihim wa syafaqati alaihim wa tawadu ma'ahum wa afdalu janatuhum. Al hadithu awal wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar faqala musyrikuna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam urrud haula la yahtalifuna alaina wa kuntu ana wa Ibnu Mas'ud wa rajulun min Huzair wa Bilal wa rajulani lastu usammiyahima wa waqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah an yaqa'a fa haddatha nafasahu wa anzalallahu ta'ala wa la tadrul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Al-An'am qul rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar faqala al-musyrikuna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam utrud haula'i la yajtaribuna alaina wa kuntu ana wa Ibnu Mas'ud wa rajulun min Huzair wa Bilal wa rajulani lastu usammihima fa waqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah an yaqa'a fa haddatha nafsahu fa anzalallahu ta'ala wa la tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu. Rawahu Muslim radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang pertama daripada bab mulaqafatil yatim wal banat wasa'il dha'fa wal masakin.
yakni bab yang mengajarkan kita, menerangkan kita tentang pola qafatil yadi untuk mula qafah itu menyayangi anak yatim, berbuat kasih kepada anak yatim. Kita dianjurkan untuk bisa peduli kepada mereka. Likulli syai'in miftah wa miftahul jannah hubbul aitam wal masakin wa du'afa. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan likulli syai'in miftah, segala sesuatu itu punya kunci. Wa miftahul jannah, dan kunci daripada surga itu hubbul aitam, mencintai anak-anak yatim, wal masakin, dan mencintai orang-orang miskin, wa du'afa, dan juga mencintai orang-orang yang lemah. Jadi amat sangat dianjurkan kita untuk peduli kepada mereka, apalagi kepada anak-anak yatim. Rasulullah SAW amat sangat menyukai kepada orang-orang yang peduli kepada anak yatim. Kenapa? Karena Rasulullah pernah merasakan hidup menjadi anak yatim. Ternyata tidak enak hidup tidak punya ayah. Bahkan Rasulullah pernah merasakan hidup juga tidak punya ibu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nah, kalau ada orang-orang yang suka peduli kepada mereka, kalau ada orang-orang yang suka peduli kepada anak yatim, saking sayangnya Rasulullah sampai-sampai Rasulullah memberikan satu jaminan, ana wa kafilul yatim ka'ataini fil jannah. Aku ini bersama dengan orang yang suka memperhatikan anak yatim itu seperti dua jari ini nanti di surga. Ya, telunjuk dengan jari tengah menunjukkan nanti kedudukannya jauh atau dekat. Kita memang belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita memang belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, karena hidup kita tidak di zaman Nabi Muhammad. Tapi insya Allah nanti yaumul qiyamah kita bisa duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Dan salah satu di antaranya itu adalah dengan peduli kepada anak yatim. Syekhul Islam Muhammad bin Abi Zakaria Yahya ibn As-Sarafi An-Nawawi, Imam Nawawi, mencoba membuat satu pasal khusus di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini dikumpulkan hadis-hadis yang berkaitan tentang kepedulian kita kepada anak yatim supaya menumbuhkan dalam diri kita ini sifat itu, ya, sifat kepedulian. Kalau kita kurang memperhatikan mereka, apalagi sampai masa bodoh kepada mereka, tidak pernah mau peduli kepada mereka itu, maaf ucap, haji yang kita lakukan itu dianggap dusta di hadapan Allah. Sholat yang kita lakukan itu dianggap dusta, puasa yang kita lakukan itu dianggap dusta, bahkan agama kita dianggap dusta. Karena orang-orang yang tidak pernah memperhatikan anak yatim termasuk adalah orang-orang berdusta agama. Masya Allah. Nauzubillah. Tidak ada nilainya kalau kita kurang memperhatikan mereka. Tidak ada nilainya nanti di hadapan Allah. Sayang saya. Pernah saya ceritakan tentang seorang abid itu ahli ibadah. Orang namanya Syekh Abdullah. Orang yang rajin ibadah, luar biasa ibadah, dan dia tidak pernah tinggal yang namanya sholat qiyamul lail itu, terutama sholat tahajud itu tidak pernah tinggal. Hari demi hari, minggu tidak pernah tinggal untuk melaksanakan qiyamul lail, terutama tahajud. Qiyamul lail sama tahajud beda. Ya, qiyamul lail sama tahajud beda. Qiyamul lail belum tentu tahajud. Tapi kalau tahajud insya Allah sudah pasti qiyamul lail. Ini orang Syekh Abdullah adalah orang yang menghidupkan qiyamul lail dan juga menghidupkan tahajud. Tidak pernah tinggal. Jadi kalau jam 3 bangun tahajud, bangun begitu biasa. Satu malam dia bangun seperti biasa.
Kemudian ketika dia pada saat bangun, nah dia mau ambil wudhu, dia mau ke sumur lah kalau gitu. Zaman dulu kan sumur sama rumah dekat apa jauh? Hah? Jauh gitu, bisa jalan dulu. Kalau sekarang memang di kamar kita, iya, memang di kamar kita, tidur di situ, mandi di situ juga. Kalau dulu jauh. Nah Syekh Abdul ketika bangun kemudian dia mau ke sumur. Ketika dia sampai di tempat itu terkejut dia. Kenapa? Karena di pinggiran sumur itu duduk ada satu makhluk yang begitu besar, putih bersih. Ada suratul insan, tapi dalam bentuk manusia, namun tubuhnya besar. Sampai kaget dia. Dia pikir ini jin, dia pikir ini setan. Akhirnya ditanya zaman nanti, itu siapa? Di mana zikra untuk apa kau datang? Ternyata dia bukan setan, dia bukan jin, tapi dia adalah Rasulullah, dalam hal ini utusan Allah, yakni malaikat. Jadi ternyata dia malaikat dalam bentuk manusia. Allah turunkan. Sengaja Allah pengen tunjukin sama dia, sama Syekh Abdullah ini, karena dianggap Syekh Abdullah ini orang yang rajin Allah. Nah, ditanya sama Syekh Abdullah, karena dia lihat ini makhluk itu membawa buku besar, kayak buku gitu, dibawa. Ditanya sama Syekh, itu apa yang kau bawa ini? Oh ini buku catatan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah karena bangun di waktu malam. Jadi orang-orang yang setiap bangun di waktu malam dicatat oleh satu malaikat gitu, yang tugasnya itu hanya untuk mencatat nama-nama yang suka bangun malam. Ini bangun malamnya buat ibadah, ini buat bola bukan? Iya. Ya, ini orang yang tiap malam bangun di waktu malam buat ibadah. Jadi dia ada namanya ditulis dalam buku rahmat itu. Nah, mendengar itu Syekh Abdullah ini menganggap dirinya pasti namanya ada di situ, karena dia orang yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tinggalkan bangun malam. Sehingga dia tanya sama malaikat itu, kalau memang buku itu mencatat orang-orang yang setiap malam bangun beribadah kepada Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah, orang-orang yang ada nggak nama saya di situ? Nama saya ada nggak sih? Karena si Abdullah ini menganggap kira-kira namanya ada nggak? Dia menganggap pasti namanya ada, karena malaikat itu bilang untuk mencatat orang yang suka bangun ibadah di waktu malam, dan dia orang yang selalu bangun di waktu malam dan beribadah di waktu malam. Coba tolong lihat apakah nama saya ada atau tidak. Oh ya baik, dibukalah namanya. Kemudian dia ketemu malaikat, mohon maaf Tuhan, nama Tuhan nggak ada. Nama Tuhan nggak ada. Nggak ada bagaimana? Kan Anda tadi bilang buku itu mencatat orang-orang yang bangun di waktu malam dan selalu ibadah di waktu malam. Saya tidak pernah tinggalkan itu. Tiap malam saya bangun dan selalu ibadah. Coba lihat lagi. Dipinjemin kacamata. Kali aja nggak kelihatan gitu. Coba lihat lagi, periksa lagi dengan teliti. Berarti Anda bohong kalau begitu, karena saya tiap malam bangun. Dilihat lagi, nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Kenapa? Kenapa Anda? Berarti Anda bohong. Tidak, saya tidak bohong. Saya tiap malam selalu datang, dan demi Allah, saya tiap malam melihat dan menyaksikan Anda bangun malam. Saya lihat Anda bangun malam, saya saksikan Anda ibadah di waktu malam. Tapi Allah melarang saya menulis nama Anda di dalam buku ini. Masya Allah. Ini malaikat melihat gak? Dia bangun malam, dia lihat gak? Ini malaikat menyaksikan gak? Tapi kata malaikat, Allah melarang saya menulis nama Anda di dalam buku ini. Nangis ini Syekh Abdullah itu. Kenapa Allah larang? Padahal saya siap malam beribadah kepada Allah. Apa kata malaikat? Allah larang karena engkau hanya ibadah buat Allah.
betul engkau tahajud, betul engkau qiyamul lail, betul engkau melaksanakan ibadah begitu luar biasa. Tapi ternyata engkau tidak peduli orang yang susah di sekitarmu. Engkau tidak peduli dengan anak-anak yatim yang tinggal di sekitarmu. Asik engkau dengan ibadahmu, tapi engkau tidak pernah memperhatikan mereka. Masya Allah. Itu yang menyebabkan nama dia dari apa ini? Dari tulis menangislah. Inilah kenapa Imam An-Nawawi mencoba mengajak kita. Dibuatkan satu pasal khusus, bahkan bukan pasal bab. Beda antara bab dengan pasal. Ya, ini dituliskan dalam satu bab. Bab ini terdiri dari beberapa pasal. Dituliskan oleh Imam Nawawi babun mulaqafatil yatim wal banat wasair dha'fa wal masakin. Satu bab khusus yang menjelaskan tentang kepedulian kita kepada anak-anak yatim dan juga kepada orang-orang miskin dan juga wal banat, perhatian kepada perempuan. Jangan kasar sama siapa? Halo? Iya. Ini perempuan dengar begini bilang mau ya. Masya Allah, Imam Nawawi memang luar biasa. Ya, beliau rela tidak berkeluarga karena ingin mencurahkan semua jiwa rakyatnya ini buat hadis, buat ilmu, buat keluarga. Konon katanya Imam Nawawi 20 tahun, Pak. 20 tahun sembahyang subuhnya, wudunya wudu isya. Sembahyang subuh, wudunya wudu isya. Artinya dari isya sampai subuh, hah? Enggak apa. Ini kita udah hebatkan belum? Astagfirullahaladzim. Ya. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Didapatkan ini hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau ini salah satu di antara sahabat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dia termasuk minas sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. 10 orang yang masuk Islam itu diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dia termasuk di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk ke dalam surga. Masya Allah, yang jamin Rasulullah. Kalau Rasulullah yang jamin, kira-kira bagaimana? Masya Allah, Masya Allah. Udah dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, orang yang cukup dekat. Qala, berkata ini Sa'ad bin Abi Waqqas, apa kata beliau? Kunna, adalah kami ini, berarti termasuk dia di dalamnya. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatan nafarin, adalah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sittatan nafar, 6 orang. Ya, ketika mereka sedang berada di hadapan Nabi, ini berenam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-musyrikun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiba-tiba ada kaum musyrikun, ya, karena memang pada saat itu siar dakwah Islam belum terlalu berhasil, ya. Dakwah Islam itu masih ngumpet-ngumpet cara dakwahnya di Mekah dan lain sebagainya. Jadi orang musyrikun, orang munafikun, orang kafirun masih banyak, masih banyak tuh pada saat itu. Nah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ketika kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah SAW, berenang kami duduk. Siapa aja yang berenang, kita dijelasin di bawah. Faqala al-musyrikun, tiba-tiba ada orang musyrik berkata lin Nabi SAW, kepada Nabi Muhammad SAW, musyrikun jamak, berarti tidak satu orang. Kemudian dia berkata kepada Nabi, apa nih? Dia ngomong sama teman-temannya,
udruk haulai la yastari'una alaina. Usir dia. Siapa yang diusir? Udruk haulai, usirlah mereka itu. Ya, la yastari'una alaina, agar mereka tidak mengganggu kita semua. Usir. Padahal Nabi lagi berenang nih. Kalau dia banyak harus kalah aja, berani gak kira-kira? Ya jadi berani, orang begitu modalnya. Kalau berani, kalau banyak, kalau sendiri, ya, Masya Allah. Udruk haulai la yastari'una alaina. Usir tuh mereka agar tidak mengganggu pembicaraan kita ini. Wa kuntu, dan adalah aku, kata siapa nih? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kuntu ana, maksudnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa kuntu, dan adalah aku, ana, ditauhid ananya, menguatkan aku wa Ibnu Mas'ud, dan juga Abdullah bin Mas'ud. Wa rajulun min Huzail, dan ada dua orang yang tidak saya sebutkan namanya, ya. Wa Bilalun, bisa membayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Wa rajulani lastu usamihima, ada dua orang dari orang Huzail, ada Bilal bin Rabah, ditambah lagi dengan dua orang, ya, ditambah lagi dengan dua orang yang tidak disebutkan namanya. Fa waqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ada orang musyrik mengusir Nabi Muhammad seperti itu. Masya Allah ayyaqa'a fahadasa nafsa. Allah tidak menghendaki Rasulnya terlalu lama merasakan apa yang terjadi pada dirinya. Kalau bicara kesel gak kira-kira? Iya, kesel. Ya, kalau bicara kesel mungkin kesel. Kalau bicara marah mungkin marah. Ya. Subhanallah, Masya Allah ayyaqa'a fahadasa nafsahu. Allah tuh enggak mau di dalam dirinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hal-hal yang seperti itu tuh, sekalipun kepada musuh ada kebencian, ada kemarahan. Paham gak maksudnya ini? Dibersihkan itu oleh Rasulullah hatinya Nabi Muhammad kepada orang-orang yang seperti itu. Kalau bicara kesel, kita lagi duduk, datang dia diusir kita, diomel-omelnya, dicaci maki kita sama dia, segala macam. Padahal kita juga banyak, kita juga berani. Kalau kita melawan, lah sepukul dua pukul nggak bisa. Ya, ini kalau kita lihat biografinya Sa'ad bin Abi Waqqas, ini orang yang ahli perang, badannya besar, orangnya berani, dengar kayak begini, la ilaha illallah, marah dia pasti. Tapi Allah tidak mau itu ada kebencian sedikit pun di hatinya baginda Nabi Muhammad. Gak ada. Allah tidak menutupkan itu. Masya Allah ayyaqa'a fahadasa nafsahu. Allah gak mau tuh berlama-lama. Apakah kesalahan itu ada di dalam hatinya baginda Nabi Muhammad? Dibersihin. Makanya salah satu daripada sifatnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad adalah waqafu amman zalama, memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat jahat sama dia. Itu sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi. Nabi bisa maafin tuh orang, walaupun dia dicaci maki, diapain aja, Nabi cepat maafin. Beda tipis sama kita. Kalau kita dijahatin sama orang, kesel sama orang, 7 lebaran gak gedor kita. 7 lebaran kita gak gedor. Urusan apa? Padahal urusan kecil lah. Marahnya ke segitu-gitunya. Ini saya bukan nyindir yang di sini nih. Di Irak
Astagfirullahaladzim. Tuh Nabi itu Nabi mau berkutub Masya Allah. Allah tidak menghendaki itu di dalam diri Nabi Muhammad. Dibersihin. Keluarganya Nabi juga dibersihin. Nggak lihat tuh Sayyidatina Fatimah ketika pada saat dia melahirkan Sayyidina Hasan, ketika pada saat dia melahirkan Sayyidina Husain, ada darah nipas yang keluar. Tapi ternyata ada nipasnya itu ghalibuhu, yang namanya pada ghalibnya, pada umumnya orang nipas itu 40 hari. Masa darah keluarnya darah nipas itu pada umumnya berapa hari? 40 hari. Paling banyak 60 hari masa nipas. Selama dia nipas nggak boleh dia sholat. Selama dia nipas nggak boleh dia ibadah, karena dia termasuk hadas apa? Besar. 40 hari perek sembahyang, 60 hari libur untuk puasa. Tapi Sayyidatina Fatimah enggak. Allah bersihin dia. Ngelahirin jam 3 pagi, jam 6 subuh udah sembahyang. Berarti nifasnya itu lama atau sebentar? Sebentar. Makanya nifas itu paling cepat lahgotan sebentar doang. Seperludahan. Darah nifas itu seperludahan paling cepatnya. Artinya kalau dia meludah, coba lihat orang meludah, keringnya cepat kan? Cepat. Itu dijaganya tuh, supaya jangan sampai perek ibadahnya kelamaan. Ini dibikin nggak sampai korek tuh. Masya Allah, jam 3 ngelahirin, pagi udah apa? Udah sembahyang subuh. Kalau bini kita maunya begitu apa lama? Hah? Maunya kalau bisa 70 hari ya. Kurang loyal gitu ibadah. Kurang loyal. Nah, Rasulullah dijaga, jangan sampai punya sifat sengkak kayak begitu. Sifat dendam itu tidak ada dalam sifatnya orang-orang yang beriman. Nggak ada. Dengki sama orang nggak ada di dalam sifatnya orang beriman. Masya Allah, ayyaqa'a fahadasa nafsahu fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat wala tadrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Masya Allah. Itu asbabul wurudnya, asbabul nuzul. Ada asbabul nuzul, ada asbabul wurud. Kalau asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Itu sebab-sebab turunnya ayat disebut asbabul nuzul. Tapi sebab-sebab turunnya hadis namanya asbabul wurud. Turun tuh ayat wala taqrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Nah, ketika ini turun itu karena sebabnya Allah tutupkan itu. Wala tadrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi, dan janganlah kamu mengusir orang-orang alladzina yad'una rabbahum, ya alladzina bermakna orang-orang, alladzina bisa bermakna yang, alladzina yad'una rabbahum. Janganlah sekali-kali kalian mengusir daripada orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Tuhannya bil ghadati wal 'ashiyyi, di waktu pagi maupun di waktu petang, yuriduna wajhahu, yang dimana mereka itu ikhlas mendekatkan dirinya, yad'una rabbahum, berdoa, berzikir, beribadah kepada Allah Tuhannya, yang dimana tujuannya adalah ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kalian berbuat jahat sama orang itu. Allah bersentuh.
Karena Nabi pada saat itu diusir sama orang musyrikin, orang-orang kafir. Ya. Rasulullah adalah orang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Rasulullah adalah orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya bukan hanya petang dan pagi dan petang, bukan hanya sore dan malam, tapi setiap waktu semuanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, janganlah kamu berbuat yang seperti itu. Dilarang kita berbuat kasar sama orang-orang yang memang dia beribadah kepada Allah. Paham maksudnya ini? Sama para kekasih-kekasihnya Allah, sama orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah, jangan kita. Enggak boleh kita melakukan hal yang seperti itu. Baik dengan perbuatan ataupun dengan perkataan ataupun dengan tingkah laku kita dan lain sebagainya. Tidak dibenarkan kita berbuat kasar kepada orang-orang yang beriman. Insyaallah. Ya. Al-hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah aizina Amr wal Muzani wa huwa min ahli al-bai'ah ridwan radhiyallahu anhu. Anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi namarin faqalu ma aghazat suyufullahi min aduwillah ma khazaha faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu ataquluna hadha li shaykhi Quraisy wa sayyidihim fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala ya Aba Bakr la'allaka aghdabtahum la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak fa'atahum faqala ya ikhwatahu aghdabtukum qalu yaghfirullahu laka ya akhi rawahu Muslim. Hadis selanjutnya yang masih diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Ais bin Amr al-Muzani, Hubairah, bukan Hurairah, Abi Hurairah, ya. Itu nama aslinya Ais bin Amr. Kalau Hubairah lain sama Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi. Itu nama asli Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhar, Sakhar nama ayahnya. Ad-Dawsi itu nama kampung halamannya dia, tempat lahirnya dia. Abu Hurairah bukan orang Mekah, dia bukan orang Madinah, dia dari kampung Ad-Dawsi, yaitu satu kampung yang ada di Yaman. Ya, nah dia ini Abu Hurairah, ini Abu Hubairah, Ais bin Amr wal Muzani. Ya, mereka ini min ahli bai'at ar-ridwan. Jadi ada bai'atul ridwan, satu pembaiatan untuk namanya kepada Rasulullah SAW. Bai'atul ridwan ini terjadinya sebelum adanya perjanjian Hudaybiyah. Itu kalau kita berangkat ke Mekah, salah satu tempat untuk melaksanakan miqat makani, yaitu tempat kita berihram mau umrah, itu satu di antaranya adalah Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah. Ya, karena Sayyidina Utsman dan para Nabi pada saat itu sempat mengambil miqat di tempat itu. Hudaybiyah namanya. Tempatnya rada jauh dikit. Dia hampir sampai ke Jeddah. Ya, jalan lama itu Hudaybiyah. Jarang orang yang mengambil miqat ke sana. Tidak, karena kejauhan. Ya, apalagi kemarin haji. Haji itu karena saking ketatnya kemarin, jadi tempat-tempat yang keluar dari kota Mekah itu untuk masuknya susah. Pemeriksaannya ketat. Ya, pemeriksaannya ketat. Jadi mereka nggak berani mengambil miqat yang jauh-jauh. Gitu. Termasuk kami itu nggak berani kemarin ke Hudaybiyah. Tapi kalau ke Jirana, kemarin ke Taif itu alhamdulillah itu bisa. Ya, ke sana. Nah, ini ada namanya bai'atul ridwan. Ya, yaitu pembaiatan sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib. Bahwasanya Abu Sufyan datang kepada Salman, kepada Suhaib, wal Bilal dan juga Bilal dan juga kepada Bilal fi nafarid di dalam suatu rombongan.
Datang nih Abu Sufyan. Kemudian kemudian mereka berkata, ma akhazat suyufullah min aduwillahi ma akhazaha. Apakah pedang-pedang Allah sudah tidak lagi berfungsi untuk memerangi musuh-musuh Allah? Ya. Apakah pedang-pedang Allah sudah tidak lagi berfungsi lagi untuk memerangi musuh-musuh Allah? Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, mendengar itu kemudian Abu Bakar berkata, ataquluna hadza li sayyid Quraisy wa sayyidihim. Ataquluna, aknya nih alifnya itu harful istifham. Jadi di mana hal taquluna hadza li sayyid. Ya. Apakah kamu sekalian mengatakan ini, ya, seperti itu kepada tokoh dan kepada penghulu bangsa Quraisy? Apakah kamu katakan juga ini kepada mereka itu semua? Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian karena Abu Bakar marah tuh, ente ngomong kayak begitu, ya, Abu Sufyan kepada dia, apakah ente ngomong juga nih kepada tokoh-tokoh dari kepada Quraisy, Rasulullah dan tuan-tuan kalian? Abu Sufyan di sini belum masuk Islam pada saat itu. Jadi dia datang, dia lihat itu ada orang-orang tadi Bilal, Salman, Suhaib dan beberapa rombongan, ya. Karena ini pengen ada satu perjanjian Hudaybiyah untuk supaya ada gencatan senjata, tidak ada peperangan. Nah, Abu Sufyan ngejek dengan bahasa itu. Kata Abu Sufyan, ma'akhazat suyufullahi min aduwillahi ma'akhazaha. Apa udah gak ada yang berani lagi kalau bahasanya? Pedang-pedang Allah ente pakai damai, emang udah gak berani lagi perang? Paham gak maksudnya? Ya? Apakah pedang-pedang Allah sudah tidak berfungsi lagi untuk memerangi musuh-musuh Allah? Itu bahasa halusnya mau gitu. Sebetulnya bahasa ininya apa? Ente pakai damai, emang ente udah gak berani lagi perang, udah gak mau lagi perang. Nah, ini Abu Bakar dengar begitu, marah dia. Kata Sayyidina Abu Bakar, ataquluna hadza li sayyid Quraisy wa sayyidihim. Apakah perkataan ini engkau katakan juga kepada mereka pemimpin-pemimpin Quraisy? Kepada tuan-tuan kamu sekalian itu. Saking nggak maunya nih kalau kata Abu Bakar, gua nggak ada takut-takutnya. Ini kayak begini untuk perdamaian. Dalam Islam, perang itu alternatif terakhir. Dalam Islam, perang itu adalah alternatif terakhir. Selama masih bisa dialog. Selama masih bermusyawarah. Kalau memang sudah tidak bisa juga, barulah itu terjadi apa? Peperangan. Dan perang itu diatur Islam, mengatur sedemikian rupa. Enggak boleh kita membunuh orang-orang kafir yang tidak ada di medan perang. Orang-orang kafir yang ada di medan perang enggak boleh dibunuh. Perangnya benar-benar. Jadi masa Jumat jangan diganggu. Tuh lihat. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh ada yang membunuh perempuan. Anak-anak dilindungi, keluarin dulu semua. Kita perang boleh, perang ayo. Berkelahi pakai cara apapun silakan, ayo. Tapi satu syaratnya, tuh gitu. Nggak boleh bunuh yang ada di sana. Kalau kita kan enggak. Perang di sini yang di lain, semuanya kita babak habis, semua segala macam. Padahal yang di sana nggak tahu. Padahal yang di sana bisa jadi dia nggak ngerti kita kali gitu. Rasulullah kata ataquluna hadza li sayyid Quraisy wa sayyidihim. Apakah kamu juga berkata seperti itu dengan perjanjian kita, perdamaian ini? Ente bilang tuh sama tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh kafir, ente udah takut sama Muhammad sehingga ada perjanjian perdamaian.
Kayak begitu kira-kira. Apakah itu kamu omongin juga sama mereka? Fa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Ya Abu Bakar fa'ata, ya kemudian datanglah ibu Abu Bakar an-Nabiyya. Ya jadi apa namanya? Nabi kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu, kemudian mengabarkan ya hal yang seperti itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ke dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, ya Rasulullah, tadi Abu Sufyan kita diledekin. Ini perdamaian yang kita mau adakan sama kaum musyrikin, perjanjian sama kaum musyrikin, dianggapnya kita saudara. Udah takut, gak berani lagi mengangkat pedang-pedang Allah melawan musuh-musuh Allah. Diceritainlah ini semuanya kepada Rasulullah. Terus saya dengar begitu, saya juga jadi marah dah. Ini yang kayak begini ente ngomong juga nggak mau pimpinan ente begitu, ya. Nah kemudian fa'akhbarahu, maka diceritakan hal yang seperti itu, kejadian itu oleh Abu Bakar kepada Nabi. Faqala, kemudian berkatalah Nabi ya kepada Abu Bakar, ya apa katanya? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la'allaka aghdabtahu, mungkin kamu kesel nanti. Omongan Abu Bakar begitu, itu omongan kesel atau enggak? Hah? Omongan kesel. Ya, ente ngomong begitu dan kebawa kepancing sama dia. Ente kesel karena ente dianggap penakut, makanya akhirnya bikin perjanjian perdamaian. Ente gak berani lagi tuh dari pedang-pedang Allah melawan musuh-musuh Allah, makanya ente damai. Nah, Abu Bakar dengar begitu marah. Kata Abu Bakar, ya, lu ngomong begini, lu ngomong juga gak sama pimpinan lu begini. Ini kita damai sama Muhammad karena takut atau gimana nih? Lu ngomong gitu gak? Ini dia pada ngerti apa nih? Ya, Masya Allah. Nah, kata Nabi, ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahu. Ya, mungkin kamu ngomong begini kepada mereka karena kamu marah sama mereka. Ya, la in kunta aghdabtahu, seandainya kamu memarahi mereka, gitu, dapat aghdabta rabbaka, maka kamu berarti telah memarahi Tuhanmu. Masya Allah. Artinya jangan apa itu? Timpalin. Ya, jangan ditimpalin. Sebab kalau kamu timpalin, itu namanya memancing kita jadi ribut lagi. Kalau ribut lagi, berantem lagi, Allah gak suka dengan orang-orang yang berkelahi. Paham ya maksudnya? Entah kamu dimarahin sama siapa? Sama Allah. Tuh kata Nabi, ya, la in kunta aghdabtahu, jikalau engkau marah kepada mereka dengan ungkapan ucapan yang sama seperti itu kepada mereka, jikalau engkau marah sama mereka, laqad aghdabta, maka sungguh ya dia akan marah kepada kamu juga. Seandainya kamu mereka berarti ia marah kamu, maka kamu berarti memarahi Tuhanmu. Jangan berarti kamu juga berarti marah sama Tuhan atau begitu. Padahal Allah tadi sudah larang untuk berbuat hal yang seperti itu. Fa'atahu, kemudian Abu Bakar lantas datang, ya, kemana? Kepada rombongan itu, ya. Faqala, kemudian berkata Abu Bakar, ya ikhwatahu aghdabtukum, wahai saudara-saudaraku, apakah saya tadi memarahi kamu sekalian? Dimarahin nama Abu Bakar, si Abu Sufyan, ya, dimarahin sama ini apa namanya orang kaum musyrikin itu sama Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya ikhwatahu, wahai saudara-saudara, ya ikhwatahu, wahai apa namanya saudara-saudaraku, apakah aghdabtukum, apakah kamu saya tadi memarahi kamu? Faqalu, kemudian mereka bilang, la yaghfirullahu laka ya akhi, tidak semua Allah mengampuni kamu wahai saudaraku. Ternyata dia juga kafir.
Artinya apa? Intinya jangan kita timbali. Kalau ada orang-orang yang seperti itu kasar kepada kita, nah kita jangan timbali. Sebenarnya yang model begini gampang apa susah? Hah? Gampang apa susah? Jangan dari caci maki gitu. Maunya jangan gitu. Kalau gitu sih lo kagak sholat karena gitu ya. Iya, diludahin aja gitu. Itu kan marahnya bukan main. Padahal dia nggak ngomong. Sebagai begitu, nah itu lah. Nah, di situ kita diajarkan untuk bagaimana kita melembutkan hati kita. Makanya sering saya sampaikan itu ada 3 akhlaknya Nabi yang kalau kita lakukan ini, insya Allah kita akan masuk surga gak pakai dihisab. Ada 3 akhlak Nabi, 3 kalanya 3 aja. Kalau ini 3 bisa kita kerjain, bisa kita lakuin, insya Allah kita bisa masuk surga kagak pakai dihisab lagi. Enak itu kira-kira? Hah? Salasun man kunna fihi, 3 perkara. Man kunna fihi, barang siapa yang 3 perkara ini ada di dalam diri seseorang, hasabahullahu wa hisaban yasira wa adkhalahul jannah, niscaya orang itu akan dihisab dengan hisaban yang sangat ringan dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ada berapa? Ada berapa? Ini sifat Nabi alami. Apa itu yang 3 nih? Kalau kita lakuin, kalau kita kerjain, insya Allah kita akan dihisab dengan hisaban yang ringan dan kita akan dimasukin ke surga. Yang pertama kata Nabi, tu'ti man haramaka. Ini alamnya dari tu'ti man haramaka. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang pelit sama kamu. Baik sama orang. Biasanya model kayak kita baik sama orang yang baik. Betul ya? Kalau dia baik sama kita, kita baik sama dia. Itu mah biasa. Betul? Itu mah biasa. Enggak perlu pakai contoh Nabi yang begitu mana. Kalau itu mau contoh Nabi itu iman haram, maka berbuat baiklah kamu kepada orang yang pelit sama kamu. Ada orang pelitnya 17 turunan. Ada orang pelitnya masya Allah, jangan lagi duitnya diminta, dosanya diminta kagak dikasih. Saking apanya? Nah sekarang ada orang di tetangga kita pola pelitnya kayak begitu. Kita disuruh baik sama dia, bagaimana kira-kira? Najis gua kasih dia. Berat kita melakukan hal yang begitu, tapi itulah akhlaknya Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Kenapa kita berat melakukan baik sama orang yang pelit? Susah ini kerjaan. Kenapa? Karena kita pelit juga soalnya. Jadi susah kita. Kalau Nabi menganggap sahih, murah orangnya. Murah orangnya Nabi Muhammad. Makanya lama khalaqallahul jannah, ketika Allah pertama kali menciptakan surga, ketika pertama kali Allah menciptakan surga, faqalatil jannah, surga ngomong sama Allah. Pertama kali Allah ciptain surga, surga ngomong, udah jadi di surga, dia ngomong surga. Apa kata surga? Ya Rabbi, lima khalaqtani, ya Allah, engkau jadiin aku menjadi surga buat siapa? Di tempat buat siapa nih, yang tempat yang begini cakep nih, yang begini indah nih. Lima khalaqtani, buat siapa kau ciptakan ini ya Rabb? Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah bilang ke surga. Apa kata Allah kepada surga? Likulli sakhiyyin wa mutaqin. Aku jadikan kau menjadi surga adalah untuk orang-orang yang sahih, orang-orang yang murah, orang-orang yang dermawan. Makanya Allah haramkan orang bakhil masuk surga. Ditutup pintu surga rapat-rapat. Buat siapa? Buat orang yang bakhil. Kau bakhil kan? Pelit.
Oh boleh. Bedil. Oh bedil. Oke. Buntut. Pantat. Ada kuning. Tuh makanya Nabi bilang satu penyakit yang paling bahaya di antara penyakit yang paling bahaya adalah al-bukhl, pelit. Itu penyakit yang paling bahaya kata Nabi Muhammad. Saking bahayanya penyakit pelit itu Allah harapkan masuk ke dalam surga buat orang-orang yang pelit. Alhamdulillah sama Allah. Itu sifat Nabi yang pertama, baik sama orang pelit. Yang kedua ini sifatnya, kalau pengen masuk surga nggak pakai lisan. Wa ta'fu amman zalamaka. Ini dia sifatnya. Nabi itu bisa memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat zalim sama dia. Nabi bisa memberikan maaf kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada dia. Allah jaga maksud Nabi, terpelihara kedengkian di dalam dirinya. Gak ada kebencian sama orang. Gak ada itu semua. Bersih hati Nabi. Makanya tadi wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Allah tak mau di dalam diri Nabi Muhammad terbersih sedikit pun kebencian. Enggak pernah benci Nabi Muhammad kepada Abu Lahab. Enggak pernah benci Nabi Muhammad kepada Abu Lahab, kepada Abu Jahal. Makanya haram kita benci kepada orang secara fisik. Kalau memang kita mau benci kepada orang, jangan benci orangnya, tapi benci apanya? Sifat dan perbuatannya. Benci karena Allah, cinta juga karena Allah. Gak boleh kita benci kepada fisiknya, kepada orang. Haram hukumnya. Kita mau benci itu. Jadi kalau kita marah sama dia, gua marah sama dia bukan karena apa? Gua marah sama kelakuannya, sama sifatnya kayak gitu. Kalau ketemu gua tetap salam. Kalau ketemu gua nggak. Kalau ketemu gua sih, paham maksudnya itu? Iya. Kalau kita kan bukan sama sifatnya doang. Kalau udah kena marah, betul ya? Iya, mau orang-orang, jangan orang-orang, sama keluarganya kita. Lu main sama anaknya, awas. Padahal anaknya tahu kan? Hah? Kagak ada urusan. Manaknya kita? Bini kita lu panggil, kita panggil bini kita. Lu besok gua lihat main malu awas. Lah itu orang kebayaran modelnya. Orang kebayaran modelnya. Makanya saya kesel banget. Orang kebayaran. Sampai saya marah banget. Saya bilang, ini kenapa kayak begini sih lu? Siapa sih yang ngajarin lu? Orang punya iman. Astagfirullahaladzim. Kita sampai segitunya tuh. Nabi enggak apa dibersihin hatinya. Dibersihin, ditutupin, masuk. Makanya Nabi enggak ada terpelihara dia kayak begitu. Makannya, keselnya, ininya. Makanya orang selalu cinta pada Nabi Muhammad. Abu Jahal Pak bencinya bukan pada Nabi Muhammad, tapi Abu Jahal itu kalau jalan ada Nabi Muhammad nggak pernah dia tutupi mukanya dengan sorbannya, dia tutupi dengan dia ditutupi kepalanya. Orang nanya sama Abu Jahal, ya Abul Hakam, Abu Jahal, kenapa ente tidak pernah mau lihat Muhammad? Kenapa engkau segala macam? Tahukah engkau barang siapa yang bisa melihat wajahnya Muhammad pasti akan tumbuh cinta kepada dia, dan saya tidak mencinta pada dia. Begitu dia. Orang kalau lihat wajahnya Nabi Muhammad itu udah pasti semuanya. Orang yang kalau udah kena wudhu mulu, kayak kena wudhu mulu, ada nur, ada aura di dalam dirinya. Dilihatnya enak, adem. Kelihatan tuh semuanya. Nih kayak antum nih semua kelihatan tuh bukan? Betul ini kelihatan mukanya. Kalau banget kelihatan baru demi. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi diajarkan kita
Yang ketiga katanya akhlaknya Nabi ini kalau pengen masuk surga nggak pakai diapain? Nggak pakai dihisab. Yang pertama baik sama orang pelit. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang. Ngomongnya apa ini? Gampang apa susah? Dan yang kedua bisa memberikan maaf sama orang yang zalim sama kita, yang jahat sama kita. Masya Allah. Gampang apa susah? Ya elah, kalau bakalan masuk surga dah. Dua-duanya susah udah. Nah, tinggal berapa ya? Nah ini deh yang kita pegang. Mudah-mudahan ini kita bisa nih. Ya yang rada ente yang gitu. Kalau yang pertama berat. Yang kedua, nah yang ketiga kata Nabi, kalau kamu pengen masuk surga tanpa dihisab, apa? Wa kasihu aman qata'aka. Bersilaturahmilah kamu kepada musuhmu. Itu kalau pengen kalau silaturahmi ke rumah saudara, ke rumah kawan, biasa. Itu mah biasa. Kalau yang pengen luar biasa, silaturahmilah kamu kepada musuhmu. Mas, tokoh yang kayak begitu. Kita datangin musuh kita, la ilaha illallah. Jarang yang kayak begitu. Apalagi model kayak kita, maaf ya, kalau udah kena gendeng orang, udah kena marah orang, masya Allah, jangan suruh silaturahmi, suruh lewat rumahnya, jangan silaturahmi dah, suruh lewat rumahnya. La ilaha illallah. Mau ke pasar toko yang lama, kan dekat soalnya. Ini karena musuh kita rumahnya di situ. Mau ke pasar, muter, kalau tak musuh. Mudah-mudahan hadis di sini memberikan pencerahan buat kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk bersifat seperti sifat Allah, penuh kasih dan sayang, penuh rahmat, ya, tumbuhkan sifat rahmat di dalam diri kita, penuhkan kasih sayang dalam diri kita. Benar ibadah kepada Allah, hablum minallah kita bagus, tapi kalau hablum minan nas tidak bagus, tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita manakala kita dekat kepada Allah dan juga cinta kepada sesama kita. Insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.